Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD, Provinsi Maluku tahun 2025 hingga 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, Provinsi Maluku tahun 2025, resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, pada Rabu, 17 April 2024, berpusat di Ballroom Hotel Santika Premier Ambon, yang ditandai dengan pemukulan tifa. Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta Asisten Sekda dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, narasumber dari Bappenas dan Kemendagri, Bupati Wali Kota Semaluku, pengurus TPPKK Provinsi Maluku, serta pimpinan lembaga vertikal lingkup Provinsi Maluku. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan, pencapaian selama kepemimpinannya salah satu di antaranya ialah pertumbuhan ekonomi dari konsumsi minus 0,91% pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,21% di tahun 2023 dan tingkat kemiskinan dari 17,44% pada Maret 2020 menurun menjadi 16,42% pada Maret 2023. Musrenbang kali ini berbeda dengan Musrenbang tahun-tahun sebelumnya, di mana Musrenbang tahun ini merupakan wadah untuk merumuskan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun ke depan, bersamaan dengan rencana pembangunan tahunan tahun 2025 yang akan datang. Hal ini berbeda penting dan strategis karena tahun 2025 merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan 20 tahun sebelumnya yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005 dan 2025 dan merupakan tahun pertama RPJPD tahun 2025-2045. Di penghujung pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, yakni pembangunan jangka menengah periode 2019-2024, terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan. Walaupun dihadapkan dengan berbagai krisis. Yang pertama krisis gempa bumi di akhir 2019 dan COVID di 2020-2021. Namun Maluku tidak terlalu berpengaruh dengan hal-hal yang bersifat bencana alam dan non-alam. Untuk itu saya akan memberikan pertumbuhan selama periode saya menjadi gubernur dari 2019 sampai dengan 2024 ini adalah sebagai berikut. Satu, pertumbuhan ekonomi dari konsumsi minus 0,91 tahun 2020 meningkat 5,21% di tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka dari 7,57% tahun 2020 menurun menjadi 6,31% pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan dari 17,44% pada Maret 2020 menurun menjadi 16,42 pada Maret 2023. Penduduk miskin ekstrim 4,48% pada tahun 2021 menjadi
2,59% pada tahun 2023. Inflasi year on year Maluku bulan Maret 2024 berada di 2,75%, lebih rendah dari nasional yaitu 3,05%. Inflasi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2020 pada angka 69,49 poin meningkat menjadi 72,75 poin tahun 2023 kategori tinggi. Prevalensi stunting Maluku pada tahun 2022 sebesar 26,1%, jauh lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 30,38%. Yang terakhir, pencapaian predikat WTP wajar tanpa pengecualian 4 kali berturut-turut tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Insya Allah di 2023 kita akan meraih predikat WTP. Jadi 5 tahun berturut-turut insya Allah kita mendapat predikat WTP. Selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045, pembangunan Maluku 20 tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan visi Maluku maju, inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kelautan. Sedangkan pada tahun 2025 pembangunan akan diarahkan dengan tema penguatan landasan transformasi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Searah dengan kebijakan pemerintah pusat, transformasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan visi ke depan dalam aspek sosial, ekonomi maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu perlu pula dibangun berbagai landasan transformasi, yakni keamanan, demokrasi, stabilitas, ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Serta dibutuhkan pula kerangka implementasi yang meliputi pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus melaksanakan program-program yang berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Kedua, ciptakan dan terus tingkatkan inovasi, kembangkan ilmu pengetahuan serta manfaatkan teknologi. Dan yang ketiga, tetap berkomitmen dan kolaboratif dengan para pihak. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mewujudkan Maluku yang lebih baik sesuai dengan visi kami berdua, saya dan Pak Aldo, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani,
terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kedua belah. Untuk diketahui pada kesempatan itu juga turut diberikan penghargaan atas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Semaluku maupun OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku melalui Maluku Innovation Award. Keluar menjadi juara kategori Kabupaten Kota Semaluku, yakni juara 1 Kota Ambon Kalesang Kintal Kosong, juara 2 Kabupaten Maluku Tenggara dengan inovasi Jekopa Besting dan juara 3 Kabupaten Buru Selatan dengan inovasi Gebakeda. Sementara itu juara pada kategori OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku yakni juara 1 Dinas Pertanian dengan inovasi pelitasi tani, juara 2 RSUD Dr. Ishak Umarela dengan inovasi Beta Team, dan juara 3 Sekretariat DPRD dengan inovasi Merindu.